kita akan memulainya dengan berdoa. Oke, kalau begitu silahkan angkat tangan siapa yang akan membuka kelasnya dengan doa. Ayo, angkat tangan, harus berani. Siapa ini? Halo, Maxwell. Oke, Maxwell ya. Ya, silakan Maxwell. Tuhan Yesus, semoga pelajarannya lancar ya Tuhan. Semoga internetnya enggak error ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Maxwell. Maxwell sepertinya ada sedikit problemnya jaringannya ya. Oke, ya tidak apa-apa ya. Sekarang kita presensi dulu untuk kehadirannya. Christian Gabriel. Ada Mister. Oke, Daniel. Ada Mister. It Christabel. Hadir Mister. Reslin. Hadir Mister. Oke, Jeremia. Ada Mister. Ya, Jessica. Ada Mister. Good. Joseph. Hadir Mister. Ya, oke, Kasih. Kasih. Hadir Mister. Ya, oke, Lucy. Ada Mister. Maxwell. Ada Mister. Oke, Mickey Joy. Hadir Mister. Oke, Quincy. Hadir Mister. Oke, good. Stanley Champion. Stanley Champion. Hadir Mister. Oke. Travis Young. Travis. Oke. Viona. Ada Mister. Oke, Travis ada ya? Travis ada Mister. Ya, oke. Xavier. Xavier. Xavier enggak join di sini. Kemana Xavier? Tadi kelas sebelumnya ada apa enggak? Ada Mister. Oh, gitu. Yoel. Ada Mister. Oke, good. Kelas pertama adanya, kedua, ketiga sudah nggak ada. Oh. Kemana? Cuma ada kelas kedua, cuma ada kelas pertama, ketiga sudah nggak ada. Oke, sebentar coba Mr. Firman tanya nanti dulu. Oke, kita lanjut. Travis, jangan dimatikan lagi kameranya ya. Dan anak-anak semua harus stay di depan kamera. Jangan kayak minggu lalu ya, ada yang gerak-gerak kemana-mana, nggak tinggal di depan kamera. Oke. Nah, kemudian Daniel, kamu terlalu nggak kelihatan Daniel. Ya, oke, Champion. Oke, ya kita pastikan dulu sebelum kelas dimulai ya. Mickey Joy kok hitam Mickey Joy? Nah, jangan ditutup. Tadi anjingnya lapar. Ya, jangan ditutup. Mickey Joy, jangan dimainkan kameranya ya. Oke, yuk. Mana anjingnya, Den? Nah,
Sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, saya ingin bertanya dulu siapa yang masih mengingat apa yang kalian catat minggu lalu. Coba beritahu Mr. Q. Ya, tentang Newton. Siapa yang menciptakan Mister? Tentang Newton. Menciptakan. Oke, apa poin pentingnya? Siapa yang menciptakan Mister? Apa poin yang penting kita harus pelajari dari situ? Lupa Mister sudahan jika yang gitu. Ini. Hah? Ada yang menulis, ada yang mencatat apa poin pentingnya? Ya aku catat sih. Percaya kepada Tuhan. Gimana, Jose? Percaya kepada Tuhan, oke? Ya, betul. Terus apa lagi? Tuhan adalah Isaac Newton. bukan. Isaac Newton. Tuhan adalah sang pencipta. Oke. Jadi Tuhan adalah sang pencipta dan kemudian kita juga melihat bahwa melalui melihat ciptaannya kita mengenal Tuhan kita. Oke. Ya, Maxwell. Lucu loh, Mister. Tuhan adalah cerita Newton. Enggak apa-apa. Oke. Oke, kita maka hari ini kita akan melanjutkan lagi. Namanya Tuhan adalah Yoel jawab cerita Newton. Oke, yuk jangan mengobrol dulu. Nah, Kan ditanya Tuhan adalah ya, nanya oke. cerita Newton. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang baru. Dan materi ini masih bagian dari bab 1 mengenai bagaimana Allah itu menciptakan, lalu kita mengenal Allah kita dari ciptaannya. Misalnya contohnya ketika kamu melihat pohon-pohon, kamu melihat bunga, lalu kemudian kamu melihat hewan atau binatang yang ada di sekitarmu, maka kamu harus tahu, ya anak-anak sekalian tuh harus tahu bahwa itu ada yang membuat, ada yang menciptakan. Itu tidak ada dengan sendirinya kayak jin, bukan ya. Oke, jadi anak-anak sekalian harus tahu yang menciptakan itu adalah Allah kita. Nah, jadi meskipun hari ini kalian tidak pernah melihat Allah secara langsung, oh Allah itu yang mana ya Mister, belum pernah ketemu saya. Iya, memang tidak ada yang melihatnya secara langsung dengan mata kepala kita, tetapi kita tahu bahwa dia ada karena kita melihat ciptaannya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat untuk hari ini masih di bab 1 ya. Judulnya adalah Allah menciptakan flora. Oke, siapa yang tahu apa itu flora? tanaman. Tumbuhan, tumbuhan. Flora itu tumbuhan. Oke, flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, oke, jadi kali ini pertemuan ini kita akan melihat Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya, dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia menciptakan banyak hal dan kemudian dia menciptakan manusia sebagai ciptaan yang paling luar biasa atau disebut ciptaan yang mulia. Oke, sekarang coba kita lihat dulu. Nah, coba saya minta Champion coba baca ayat ini, Champion, ayat Alkitab ini. Ayo Champion dibaca. Sudah kelihatan? Champion.
Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Oke. Kalau dari kitab Kejadian ini diceritakan mengenai penciptaan alam semesta atau penciptaan apa-apa saja yang ada di atas muka bumi ini diciptakan oleh Allah. Nah, di dalam Kejadian pasal bentar ya. Sebentar ya, ini ada suara di luar. Ada suara cukup kencang. Oke, nah kita lanjut dulu ya. Jadi di dalam kitab Kejadian itu kalau anak-anakku lihat semua di kitab Kejadian pasal 1, nah di situ akan kita lihat ada berapa hari Tuhan Allah menciptakan banyak hal. Oke, siapa yang masih ingat ada berapa hari? 6. 6 hari. Kalau hari pertama apa yang diciptakan? Cakrawala. Hah? Oh, Terang. Terang. Hari kedua? Cakrawala. Hari kedua apa? Cakrawala. Cakrawala. Kalau yang ini kita bahas hari ini tuh hari keberapa? Hari ke Ayo, berapa yuk? 3 atau 4 ya? Ayo diingat. Hari ke? 3. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan atau yang kita sebut flora tadi itu diciptakan hari ketiga. Tuhan yang menciptakan hari ketiga ini nih, tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi ini semua ya. Jadi ketika anak-anak sekalian melihat di sekitar kita kan ada pohon-pohon tuh. Ada bunga-bunga, entah pohonnya kecil atau besar, kemudian ada bunga. Semua itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan Allah pada hari yang ketiga. Ya, hari yang ketiga harus diingat loh ya. Nanti kalau Mr. Firman tanya ya harus bisa menjawab. Oke. Nah, seperti yang Mr. Firman bilang tadi di awal, bahwa kita sekarang itu bisa mengenal atau bisa tahu Allah kita itu melalui ciptaannya. Ya, karena memang Allah tidak kelihatan kan. Kalian mana bisa melihat, dan tidak ada yang bisa melihatnya secara kasat mata atau dengan mata fisik. Maka kita mengenal Allah kita dan kita tahu mengucap syukur itu karena kita melihat ciptaannya. Nah, flora artinya alam tumbuh-tumbuhan. Oke, tadi ya, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga. Oke. Kemudian Tuhan memberikan ya kesuburan pada tumbuhan sehingga terpelihara. Jadi tidak hanya diciptakan, ketika Tuhan sudah menciptakan, Tuhan memeliharanya. Nah, salah satu cara Tuhan memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada itu, coba ada enggak kira-kira yang tahu cara Tuhan memelihara tumbuh-tumbuhan itu melalui apa? Sebelum Mr. Firman sebutkan, coba kira-kira ada enggak yang bisa? Oh, saya tahu, Mr. Gimana caranya? Memberi sinar matahari dan menurunkan hujan. Oke, itu satu. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, Berfirman. Ya. Yes. Dengan cara berfirman.
Pertanyaannya itu adalah Tanya. cara Tuhan Allah memelihara tumbuh-tumbuhan itu caranya bagaimana? Ya. Ciptakan manusia. Ya, oke. Jadi Tuhan Allah itu menciptakan manusia, salah satu tujuannya adalah untuk berkuasa dan memelihara apa yang telah Tuhan Allah ciptakan. Makanya kan manusia ditaruh di Taman Eden waktu itu. Kalian ingat ceritanya? Nah, coba lihat ini. Oke, di Taman Eden, Tuhan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan, pohon yang menghasilkan buah untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, dan pada waktu itu manusia diletakkan di sana, terus Tuhan berpesan apa? Ya, disuruh untuk mengelola, disuruh untuk memelihara kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Nah, itu salah satu caranya ya. Jadi, kalian harus tahu bahwa manusia itu diciptakan, salah satu tujuannya adalah untuk memelihara ciptaan Allah. Oke, kenapa Mister bilang salah satu? Karena tujuan manusia diciptakan kan ada beberapa hal, ada beberapa tujuannya. Oke. Nah, oke. Nah, coba kita lihat lagi. Kira-kira di antara banyak tumbuhan yang ada di Taman Eden itu, ada 2 pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Ada yang ingat pohon apa saja? Pohon pengetahuan antara baik dan Pohon pengetahuan baik dan satunya jahat. pohon Pohon dengan buah yang yang membuat Membuat hidup apa? selamanya. Membuat apa? Kita hidup selamanya. Oke, ada yang lain yang mau coba jawab? Jawabannya Yoel sudah bagus. Siapa tahu ada yang mau coba juga. Apa yang diciptakan di situ? Apa yang di tengah-tengah? Ya, pohon pengetahuan antara baik dan jahat. terus satunya lagi apa? Ada 2 pohon di tengah-tengah. Pohon kehidupan. Yes. Pohon kehidupan. Oke. Ya, jadi ada 2 ya, pohon kehidupan. Lalu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi yang benar-benar ada di tengah-tengah taman itu atau yang menjadi center dari taman itu adalah ini, pohon kehidupan. Atau ada bahasa lainnya kalau di dalam IPA atau biologi namanya itu pohon hayat. Nah, namanya pohon hayat. Oke, anak-anak kalian tahu tidak? Tuhan itu sengaja menaruh manusia di tengah-tengah taman itu, di depan pohon kehidupan itu. Tujuannya untuk apa kira-kira Yoel? Kok ditaruh di depan pohon kehidupan? Untuk memakan pohon. Ya, betul. Jadi tujuannya itu adalah supaya manusia itu makan buah dari pohon kehidupan itu. Siapa yang tahu pohon kehidupan itu melambangkan apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Oke, ada lagi yang mau coba? Mungkin Tuhan mungkin. Oke, mungkin kata Yoel mungkin Tuhan. Ada lagi? Soalnya Pohon melambangkan Allah. Iya, melambangkan Allah atau Tuhan, sama dengan jawabannya Yoel ya. Jadi pohon kehidupan ini melambangkan Allah itu anak-anak, melambangkan Tuhan kita. Lah berarti kalau manusia disuruh makan buah dari pohon kehidupan itu artinya apa? Artinya apa? Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, meskipun mungkin kok makan Allah gimana caranya? Ada caranya. Siapa yang tahu caranya bagaimana? Angkat tangan. Makan buahnya. Ya, Makan banyak. buah dari pohon Itu kan kalau dulu waktu itu. Kalau sekarang gimana caranya? Membaca Alkitab. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Itu dia.
Caranya seperti itu sekarang. Kan kita tidak seperti lagi waktu zamannya Adam dan Hawa. Kalau waktu itu kan mereka masih makan buah dari pohon kehidupan itu secara langsung. Seperti kalian hari ini makan buah apel, buah jeruk. Tetapi sekarang itu kan sudah tidak ada. Tetapi itu adalah lambang dari apa? Allah, lambang dari Allah itu sendiri. Nah, hari ini Tuhan juga menyuruh anak-anak semua ini supaya bisa makan dari pohon kehidupan itu melalui membaca Alkitab. Nah, oke. Jadi harus ingat ya. Nih, Mr. Firman coba tambahkan biar anak-anak itu bisa mengingat-ingat. Mr. Firman tambahkan di sini. Mister, nanti ada yang dicatat enggak, Mister? Pasti dong, nanti ada pohon kehidupan melambangkan Allah. Oke. Cara memakan buah dari pohon kehidupan. Pohon. Oh, salah ini. Oke, sebentar. Pohon. Cara memakan buah dari pohon kehidupan hari ini adalah dengan membaca Dari pohon kehidupan. Oke. Bentar ya. Ini ya. Coba kita kecilkan sedikit biar dia bisa kelihatan semua. Kalau ditulis pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dilambangkan apa? Nah, ini nih pertanyaannya kok hebat ini, bagus ini. Jadi pohon pengetahuan baik dan jahat itu melambangkan musuh Allah. Siapa musuh Allah? Iblis. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah menyuruh manusia memakan itu. Kalau didengar-dengar kok namanya bagus. Betul, namanya bagus, tetapi itu tidak diperbolehkan bagi manusia untuk memakannya. Tuhan kan bilang, Tuhan kan di dalam, kalau anak-anak baca di dalam Alkitab itu memang secara langsung tidak disebutkan, oh kamu jangan makan ini loh ya. Nah, jadi itu lambang dari iblis. Oke, yang membuat manusia itu selalu berpikirnya tentang yang baik dan jahat. Kalau misalnya ada satu hal atau kejadian, selalu berpikirnya tentang baik dan jahat, tidak pernah berpikir itu yang disukai Allah apa bukan. Nah, sehingga manusia itu selalu lari ke pohon baik dan jahat. Tetapi kan itu kan bisa dibuat-buat. Orang baik itu kan bisa dibuat-buat. Bisa kelihatan baik di luar, tetapi ternyata tidak seperti itu aslinya. Nah, itu kan berarti membohongi orang lain. Tapi kan Tuhan suka orang yang baik. Ya, betul. Ya, betul. Tuhan itu memang suka orang yang baik. Tetapi maksud dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan ke situ, bukan ke baiknya, tetapi membuat manusia itu lari kepada pikirannya sendiri. Ya, dia kalau memutuskan sesuatu menurut dia baik apa enggak pernah bertanya kalau menurut Tuhan bagaimana. Nah, kalau pertanyaannya menurut Tuhan berarti itu adalah pohon kehidupan. Akhirnya manusia itu keliru. Selalu bertanya kepada dirinya sendiri bukan kepada Tuhan, jatuhnya kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu. Oke. Nah, wah, luar biasa ini kelas kalian kok jadi hebat ini sudah membahas itu. Oke, sekarang kita melihat manfaat tumbuhan flora atau flora bagi kehidupan manusia. Nah, ini manfaatnya ada banyak ya. Mr. Firman mewakili menulisnya ada 3 di sini. Sebagai sumber oksigen. Nah, itu tumbuh-tumbuhan banyak yang menghasilkan oksigen.
Yang kedua, pada siang hari tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk dihirup oleh manusia dan binatang, tetapi pada malam hari tumbuhan menyerap oksigen. Nah, ini berguna banget ini untuk menyimpan oksigen bagi kita. Sebagai sumber pangan, wah ada nih tumbuh-tumbuhan yang untuk dimakan banyak sekali. Nah, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Oke. Buktinya apa? Ya hari ini kalian makan buah-buahan itu tujuannya itu, fungsinya dari flora itu untuk eksistensi atau kehidupan manusia. Kalau kita tidak makan, gimana? Mati. Mister, I want to pee. Yes, go ahead. Nah, jadi begitu ya. Jadi kelihatan sudah, kita bisa tahu nih apa saja manfaat dari flora. Mungkin ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang beracun. Ya, mungkin ada beberapa, tapi kan tidak semua. Dan itu pun bukan Allah, oh sengaja supaya manusia mati, bukan gitu. Itu ada memang tumbuh-tumbuhan yang gitu. Ada juga yang berduri misalnya. Tapi tidak banyak, lebih banyak yang bisa dimakan, bisa dijadikan sayur, buahnya juga bisa dimakan. Oke. Sekarang kita lihat ini. Lalu kalau sudah tahu begitu, apakah tanggung jawab kita di dalam memelihara tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan? Nah, ini harus tahu nih. Mengelola tanah dan pertanian. Kalian ingat ceritanya Kain dan Habel? Siapa yang ingat? Kain dan Habel itu anaknya Adam dan Hawa kan? Iya, Kain dan Habel itu anaknya Adam. Ya, ceritanya seperti apa? Coba cerita secara singkat. Kain dan Habel mau mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kain mempersembahkan sayur-sayuran, kalau Habel mempersembahkan domba. Lalu Tuhan menjawab Habel, tapi Tuhan tidak menjawab yang lain. Kenapa? Oke, nah itu ya. Jadi kurang lebih cerita singkatnya seperti yang diceritakan oleh Yoel. Mereka itu kakak beradik. Habis itu Kain iri sama Habel, Habel iri sama Kain. Ya, betul. Nah, waktu itu yang terjadi itu seperti itu. Ya, ketika Kain dan Habel itu kakak beradik mempersembahkan bagi Tuhan. Nah, kalian tahu kan pada waktu itu yang dikerjakan oleh Kain adalah bercocok tanam. Dia menanam tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Nah, ini salah satu caranya kita untuk melestarikan, menjaga tumbuhan atau flora yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Makanya hari ini kan banyak pertanian. Ya toh, kalian tahu toh ada pertanian untuk sekarang kalian makan sayur, makan misalnya makan wortel, makan brokoli, makan apa lagi, makan sayur-sayuran itu ya datangnya dari situ yang dipelihara oleh para petani. Maka hari ini itu adalah salah satu cara untuk bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Bukan dengan memusnahkan, tidak boleh. Perkebunan dan kelautan. Nah ini ya, penanggulangan penyakit tanaman. Ada juga yang menciptakan obat-obatan untuk menanggulangi penyakit pada tanaman. Ini juga bagus. Nah, memelihara kelestarian tumbuhan dengan tidak menebang pohon dan tumbuh-tumbuhan lain dengan sembarangan. Ada orang nih menebang dengan liar di hutan-hutan itu. Nah, itu kan tidak boleh. Memang manusia membutuhkan kayu-kayu, tapi tidak boleh ditebang secara liar. Ditebang besar-besaran, akhirnya gundul hutannya, habis pohon-pohonnya ditebang. Yang kecil-kecil juga ikut mati, tertimpa oleh yang besar-besar. Nah ini tidak boleh. Lalu ya ada juga orang menanam tumbuh-tumbuhan, menanam sayuran tapi tidak dibersihkan, dibiarin saja, dibiarkan. Mickey Joy itu kenapa itu Mickey Joy? Ya oke, fokus kelas ya.
Nah, jadi ada juga orang yang begitu, dia nanam-nanam bunga katanya di depan rumah, dia nanam yang lain, tapi tidak dipelihara, tidak disiram juga, terus tidak dibersihkan. Nah, ini salah, ini tidak boleh, ini keliru. Ini bukan cara untuk memelihara tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Maka kalau kalian punya bunga di rumah harus rajin menyiramnya ya, harus rajin. Aku punya bunga di rumah tapi itu bukan bunga. Oh ya enggak apa-apa, bunga siapapun misalnya terus ada di rumah ya disiram dengan baik supaya dia itu bertumbuh dengan baik dan memberikan oksigen buat kalian juga. Kadang aku bantu sih. Iya, itu bagus. Nah, jadi ketika kita melihat ciptaan Allah, jangan menganggap itu cuma bunga, nanti juga mati kok. Tidak boleh dipikir seperti itu. Kita harus melihat itu sebagai sesuatu yang diciptakan Allah dengan baik, yang harus dipelihara oleh manusia dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kita jangan seperti para penebang hutan itu yang liar-liar itu demi keuntungan, akhirnya mereka merusak. Nah, itu tidak baik ya. Oke. Lalu pemerintah di Indonesia juga mengupayakan beberapa hal nih untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan ya, tanaman yang ada di Indonesia. Penanaman pohon secara massal itu ada. Ini sebaliknya dari penggundulan pohon. Memberikan bibit-bibit tanaman itu kan banyak dijual toh, kalian tahu kan? Kalau papa mama membeli bibit-bibit tanaman, mau nanam apa, bunga atau apa, biasanya dibeli di pertanian. Mendirikan cagar alam, yaitu tempat untuk melindungi berbagai jenis tanaman agar tidak punah. Nah, ini ya, kalian ingat-ingat ya. Ini adalah cara-cara untuk memelihara kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Oke, ada lagi enggak yang punya yang tahu cara yang lain? Ada lagi enggak? Siapa yang kepikiran? Mister dikasih pupuk, Mister tujuannya. Memelihara dengan memberikan pupuk bunga-bunga atau tanaman. Iya, itu juga. Apalagi? Lakukan penghijauan. Disiram setiap hari. Ya, oke. Selain itu anak-anak harus ingat loh ya. Kita ini kan harus bersyukur atas tumbuh-tumbuhan, atas tanaman yang Tuhan ciptakan. Kenapa? Karena dia memberikan banyak manfaat. Maka jangan membuang-buang makanan. Kalau ada makanan itu jangan dibuang-buang. Misalnya ada sayur-sayuran, terus ada buah. Wah, buahnya jadi membusuk. Nah, ini hati-hati. Tuhan sudah berikan kepada kamu, tetapi kamu tidak mau mempergunakannya dengan baik, malah dihambur-hamburkan. Nah, ini bahaya. Ya, Tuhan itu bisa marah. Tuhan itu bisa murka kepada kita kalau kita berbuat demikian. Nah, itu tidak baik ya, itu tidak sesuai dengan tujuannya yang telah Tuhan ciptakan. Maka kita harus selain memelihara, kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan. Kalian tulis yang ini dulu, ayo dicatat ayatnya. Nih. Semuanya mencatat ya. Yuk. Dicatat Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai selesai. Daniel, Yeremia. Kenapa? Kenapa kok ular enggak punya kaki? Kenapa? Dulu kan punya toh. Semuanya. Oh iya, dulu kan punya. Mister, apa benar toh Mister? Ular dihukum malah nggak punya kaki. Oh iya, ular itu ada kakinya tetapi tidak kelihatan. Hanya waktu itu dikutuk oleh Tuhan bahwa dia akan berjalan dengan perutnya. Itu adalah hukuman pada waktu itu. Tapi ular itu ada kakinya, tidak kelihatan. Oke, ayo kalian kerjakan ini dulu. Semuanya, Mister. Iya, yang ayat Alkitabnya ini.
Yuk semuanya mencatat. Miki Joy. Yuk, kamu kok nggak mencatat? Ayo mencatat. Konsep ya, putih vitamin. Oh, thank you, Phil. Siap. Mister, namanya Mister sama kayak firman Tuhan, Mister. Jadi pagi-pagi itu sebelum. Yuk semuanya mencatat yuk. Segera ya. Niki Joy, kamu kok enggak mencatat dari tadi? Ayo mencatat. Mister, izin minum. Silahkan. Ayo Miki. Travis ini dari tadi kameranya enggak dinyalain loh. Travis. Tuh, Travis kamu ngapain Travis? Peringatan ke-1. Kamu kok malah baring-baring, enggak boleh. Yuk bangun. Bangun lalu mencatat, ini dicatat ini. Yuk dicatat. Kejadian pasal 1 ayat 11. Ayo Travis dicatat. Semuanya. Iya, yang ini mulai dari yang ada merah sampai bawahnya sini. Yang samping yang ini enggak usah, yang samping kanan ini. Kanan layar. Yang ayatnya saja. Apakah sudah? Belum, Mister. Perlu dikirim nggak, Mister? Dicatat dulu saja. Ya, Sudah semua? Mister, tadi jaringanku keluar. Oh, oke. sudah, Mister. Oke. Sudah selesai, Mister. Belum, Mister. Belum, Mister. Ya, ditunggu. Sudah.
Sudah semua? Dikit lagi, Mister. Belum, Mister. Dikit-dikit lagi. Yang dan jadilah demikian itu, Mister. Ya. Udah, Mister. Oke, good. Sudah, Mister. Ya. Travis sudah belum? Mau menghasilkan. Oh, oke. Oke, sudah semua? Sudah, Mister. Belum, Mister. Oh ya udah, ayo dilanjutkan dulu. Aku yang tunggu. Ditunggu sama teman-teman. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang Belum, Mister. oh belum. Oke, ya. Sudah, Mister. Yuk, oke. Sekarang Mr. Firman mau bertanya kalau memang sudah semua. Siap-siap ditanya ya. Oke, coba Mickey Joy. Mickey Joy, sebutkan 2 cara manusia untuk memelihara tumbuh-tumbuhan ciptaan Allah. Sebutkan 2. Ayo, Mickey. Mickey Joy. Mister. Tadi Mr. Firman jelaskan berulang-ulang. Nah, coba yang kamu ingat apa? Bagaimana? Oke. Mister Firman. Coba pemimpin doa penutup. Oke, sekarang coba Travis. Bagaimana caranya Travis? Aku barusan mau nanya Mister kapan selesainya. Kenapa? Aku mau nanya kapan selesainya. Oh, udah mau selesai, bentar lagi. Sekarang saya tanya kamu, cara manusia memelihara ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah bagaimana? Maksudnya Tuhan Allah kan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada tanaman, sayur-sayuran dan lain-lain. Cara manusia memeliharanya seperti apa? Travis ya, Travis. Di mana Travis? menanam. Hmm? Menanam.
Menanam, terus apa lagi? Kalau sudah ditanam diapain? Mister ini boleh bantu Travis, Mister. Oh, enggak boleh nanti. Setelah ditanam diapain, Travis? Diapain? Enggak kedengeran. Ada yang dengar Travis ngomong apa? Diambil. Nggak dengar, Mister. Diambil. Bukan Aku diambil. dengar Travis bilang diambil. Iya, diapain Travis? Kalau sudah ditanam dibiarin saja atau diapain? Travis, supaya tumbuhannya itu bisa bertumbuh, bisa Coba, berbuah, Mister. diapakan? Hah? Bisa coba. Mister, Travis bilang Travis. Yang lain diam saja dulu ya. Travis gimana? Dikasih minum, disiram. Bukan dikasih minum, disiram. Lalu dibersihkan. Gitu ya. Oke. siram ya tanamannya. Oh iya, disiram itu dikasih minum. Oke, sip. Sekarang coba Daniel. Ya, Mister. Kalau caranya pemerintah bagaimana? Apa yang dikerjakan oleh pemerintah? Apa coba, Daniel? Iya, pokoknya apa tuh? Daniel? Ya, Mister. Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Oke, Daniel belum bisa ya. Oke, Kreslin? Yes, Mister. Ya, apa yang dikerjakan oleh pemerintah, upaya pemerintah untuk memelihara kelestarian flora? Upaya pemerintah. Tadi itu loh di PowerPoint yang terakhir. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah? Masih ingat? Mister, Travis matiin kamera lagi. Hai Travis, nyalakan kameramu Travis. Hai Travis. Travis. Menjaga flora agar tetap hidup, Mister. Kenapa? Menjaga flora agar tetap hidup. Ya, itu caranya bagaimana? Membuat apa? Sorry, Mister, tadi lumayan. Jadinya ya tutup. Yang mau bantu Reselin? Ada aku, Mister. Ya, Maxwell, gimana? Menanam balik. Ya. Tanam kembali. Oke. Ya, menanam pohon ya. Menanam banyak pohon. Selain itu menyediakan yang namanya cagar alam. Cagar alam itu jadi semacam tempat untuk melestarikan tanaman tertentu, tumbuh-tumbuhan yang unik supaya tidak hilang. Nah, Sama menanam pohon, sama menanam semua pohon. ya, oke itu ya. Terus, oke, pohon champion, pohon kehidupan tadi itu melambangkan siapa? Champion. Melambangkan siapa? Tidak kedengaran. Tidak ada suaranya. Oke, mungkin champion ada problem gitu. Fiona,
Fiona. Melambangkan apa, Fiona? Allah. Oke, melambangkan Allah. Oke, good. Ya, sampai di sini kelas kita. Atau ada yang mau bertanya? Mister, siapa yang mau doa, Mister? Oh, Jeremia aja berdoa boleh. Nah, thank Oke, you. kita akan tutup kelas kita ya sampai di sini ya. Kita akan tutup dengan berdoa. Jeremy. Maka dipersilahkan kepada Jeremy untuk menutup kelasnya di dalam doa. Silakan Jeremy. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus hari ini Tuhan Yesus. Kau sudah Tuhan Yesus, biarkan kami Tuhan Yesus sekolah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus semua guru-gurunya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, very good. Thank you, Jeremy. Dadah. Ya, thank you. Terima kasih atas semuanya. Dadah.